Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjut sekarang hadis 15, karena 13 dan 14 itu sama dengan sebelumnya. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa asyara bi asabihi ila sadrih wa a'malikum, rawahu Muslim. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada jasad kalian. Demikian pula tidak melihat kepada rupa kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Rasulullah berisyarat ke hatinya, ya, dan amal kalian. Hadis ini, saudaraku sekalian, dikeluarkan oleh Muslim. Hadis ini menunjukkan ikhwatul Islam bahwa yang dinilai oleh Allah itu bukan tampilan, Pak. Bukan fisik, bukan rupa. Akan tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang dua perkara. Yang pertama hati, dan yang kedua yaitu amal. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, seorang mukmin, ya, hendaknya lebih memperhatikan hatinya daripada penampilan badannya. Bukan berarti badan tidak diperhatikan, bukan. Akan tetapi, ya, dia berusaha bagaimana supaya hatinya itu sehat. Supaya hatinya itu bersih. Karena sehatnya hati itu akan sangat berpengaruh kepada badannya, kepada pemikirannya, kepada lisannya, kepada gerakannya. Ketika hatinya sehat, ya, hatinya bening, maka biasanya pikirannya juga baik, Pak. Dia akan memikirkan sesuatu yang sifatnya apa? Bermanfaat. Tapi kalau hatinya berpenyakit, ya, seperti orang yang hatinya berpenyakit syahwat misalnya. Biasanya ya pikirannya ke syahwat aja udah. Orang yang hatinya berpenyakit, misalnya penyakit dengki misalnya, Pak. Itu akhirnya apa yang terjadi? Akan menimbulkan sikap-sikap yang tidak baik. Ya, orang yang dengki biasanya akan jatuh kepada ghibah. Orang yang dengki, ya, terkadang jatuh kepada sifat tajassus, mencari-cari kesalahan dan yang lainnya. Makanya salafus saleh, perhatian mereka kepada hati itu melebihi segala-galanya. Ya. Mereka menganggap bahwa kebeningan hati, bersihnya hati itu adalah merupakan perkara yang paling urgen dalam keimanan dan kehidupan. Qurrah bin Muawiyah berkata, ya kanu as-salaf yarawna anna afdalahum. Ya. Dahulu salafus saleh memandang bahwa orang yang paling istimewa di hadapan mereka itu siapa? Yaitu yang paling bersih hati dan lisannya.
Yang paling bersih hatinya dan lisannya. Bahkan salafus saleh akal Islam ya saling berwasiat kepada saudara temannya, saudaranya dan yang lainnya. Apa wasiat yang mereka sampaikan kepada saudaranya? Ada 3. Yang pertama apa? Man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Siapa yang memperbaiki sarirahnya, itu batinnya, hatinya, Allah akan perbaiki alaniyatahu, badannya, lahiriahnya. Karena ya akhul Islam, azani Allah wa iyakum. Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka apa? Baik semuanya. Kalau segumpal darah itu buruk, buruk semuanya. Ya, kata Rasulullah, ala wahyal qalb, segumpal darah itu adalah hati. Makanya akhi, ya. Allah bersumpah dalam Al-Quran dan insya Allah semua antum sudah hafal suratnya, surat Asy-Syams. Allah bersumpah 11 kali untuk menetapkan tentang pentingnya masalah tazkiyatun nufus, pembersihan hati ini. Allah mengatakan wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Ya, berapa itu dihitung? 11. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah Allah menyebutkan 11 kali sumpah, dan tidak pernah Allah bersumpah sebanyak itu, Bapak, kecuali di surat ini. Allah menyebutkan untuk apa Allah bersumpah? Allah mengatakan, qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Masya Allah. Diturunkannya Al-Quran, diutusnya para nabi dan rasul untuk pensucian jiwa. Disyariatkannya ibadah untuk mensucikan jiwa. Allah berfirman, ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-Baqarah 21. Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar apa? Ya, untuk apa beribadah? Allah mengatakan agar kalian bertakwa. Di mana tempatnya takwa? Kata Rasulullah, ala inna taqwa hahuna. Ketahuilah takwa itu tempatnya di sini nih, di hati. Berarti kita ibadah itu Pak untuk kebersihan hati kita Pak. Untuk membersihkan hati kita dari dosa, dari kotoran, dari penyakit. Maka sungguh beruntung ya akhi ya. Kalau kita selalu introspeksi diri di hati kita, ada nggak sih penyakit-penyakit di hati kita ini? Karena penyakit hati ini Pak, bahayanya bukan cuma di dunia, di kuburan, di akhirat. Orang yang hatinya berpenyakit ini, kalau sampai dibawa ke kuburan, mendatangkan azab kubur. Ya, mendatangkan azab dalam api neraka. Karena keselamatan kita nanti di hari kiamat, itu sangat tergantung kepada keselamatan hati kita. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Kecuali siapa? Orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Tuh lihat. Jadi keselamatan kita di akhirat tergantung keselamatan hati kita. Selamat dari apa? Ya, selamat dari mengagungkan selain Allah, selamat dari kesyirikan, selamat dari penyakit syahwat, selamat dari penyakit hawa nafsu. Ada nggak di hati kita misalnya Pak, penyakit kesombongan?
Ya, coba. Kita ini harus bisa seperti dokter, Pak. Untuk mengetahui jenis penyakit badan, dokter itu harus paham nih, bagaimana cara mengetahui penyakit pasiennya. Tentu harus mengadakan pemeriksaan, entah itu diperiksa matanya lah, telinganya lah, apanya, urinnya dan yang lainnya, supaya kemudian dokter bisa memastikan ini penyakitnya apa. Setelah diketahui penyakitnya, baru dikasih obatnya. Nah, kita ini harus paham penyakit hati kita apa. Kalau kita nggak bisa mendeteksi penyakit hati, musibah. Kita biarkan penyakit di hati kita semakin menggerogoti hati, Pak. Itu seperti penyakit badan, kayak kanker, biarkan. Akhirnya apa? Mati. Hati pun demikian, kalau dibiarkan itu penyakit, terus akhirnya hatinya mati. Kalau mati hati selesai, Pak. Dia tidak akan lagi merasakan sakitnya maksiat. Kalau orang yang mati, hatinya mati, Pak. Dia tidak akan lagi, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Coba kita kenali penyakit hati dengan tanda-tandanya. Contohnya sombong. Rasulullah menyebutkan tanda sombong itu apa? Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Ada nggak di hati kita tuh? Ketika ada orang ngingetin kesalahan kita, dia dan qadarullah misalnya kita salah. Lalu ada orang ngingetin kesalahan kita, panas nggak hati kita? Kalau kita panas misalnya karena ada orang nasihatin kita, berarti kita masih ada kesombongan. Sedangkan Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak masuk surga orang yang ada di hatinya ada sebesar biji zarah dari kesombongan, Pak. Kesombongan itu sedikit aja bisa apa? Memasukkan ke neraka, bayangkan. Mengerikan. Iya. Ketika kita diberikan oleh Allah kelebihan ilmu misalnya. Antum udah lama ngaji, udah 20 tahun ngaji. Ada enggak ketika melihat orang yang baru ngaji kita remehkan dia? Ah, ini baru ngaji. Junior saya ini. Kalau ada perasaan seperti ini berarti kemasukan sombong gitu, Pak. Hati kita belum bersih ini. Bahaya, Pak. Penyakit dengki tandanya apa, Pak? Kalau ngelihat orang yang diberikan kelebihan panas hati kita. Ya, kalau ngelihat orang yang diberikan nikmat panas hati kita. Kalau ada di hati kita seperti itu berarti kita kena penyakit dengki. Harus segera diobati, jangan dibiarin, Pak. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Penyakit menginginkan dunia melebihi menginginkan akhirat ini bahaya, Pak. Yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum itu, alladzina yastahibbuna al-hayata dunya 'alal akhirah. Itu orang-orang yang lebih mencintai dunia daripada apa? Akhirat. Tandanya apa, Pak? Kita lebih semangat kalau ada keuntungan dunia. Kalau nggak ada keuntungan dunianya kurang semangat. Nah, ini tanda ini. Kalau mendengar pahala akhirat, kurang semangat. Tapi kalau mendengar keuntungan dunia baru, Masya Allah semangat. Banyak orang seperti itu, Pak. Kalau dipanggil hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, diam aja. Tapi kalau diumumin, Bapak nanti habis sholat, ada pembagian setiap orang dapat 2 juta. Penuh Pak masjid, Pak. Iya, lebih semangat kepada duit daripada apa? Pahala. Dipanggil ke sholat padahal pahalanya luar biasa, Pak. Gak tertarik.
Padahal berangkat ke masjid setiap langkah kakinya mengangkat derajat, menggugurkan dosa. Masuk masjid ia diberikan pahala sholat selama ia menunggu sholat. Malaikat terus mendoakan dia. Nggak tertarik. Kenapa? Ya inilah tanda kalau dia ternyata lebih mementingkan dunia. Lebih cinta kepada apa? Dunia daripada kehidupan akhirat. Ya. Banyak hati kita ini terkadang masih berpenyakit. Kita berteman sama teman, kita bertemannya karena apa? Karena Allah, karena duit, karena apa? Ya. Itu semua ya akhwal Islam azan ya Allah penting ya, sangat penting dan sangat urgent. Orang yang ingin selamat di akhirat hendaknya dia pahami bahwa keselamatan kita tergantung kepada keselamatan apa? Hati kita. Ingat itu. Maka kalau kita di akhirat ingin selamat, selamatkan hati kita, bersihkan hati kita. Ya, jangan anggap remeh ya untuk masalah kebersihan hati ini, Pak. Jangan sampai kayak orang munafik. Orang munafik itu, Pak, lebih memanjakan badannya daripada memanjakan iman. Iya. Allah menyifati orang munafik apa? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsaduhum wa iyaqulu yatasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah. Kalau kamu melihat badan mereka, maka kamu akan kagum dengan badan mereka yang tegap, besar, kuat, Masya Allah. Kalau mereka berbicara, kamu akan dengarkan pembicaraan karena cara ngomongnya itu pintar sekali, Pak. Seakan-akan mereka, apa kata Allah, khusyubum musannadah, kayu-kayu yang disandarkan. Ya. Nah itu orang munafik. Orang munafik itu hanya mereka perbaiki cuma lahirnya doang, Pak. Tapi hatinya tidak diperhatikan. Jangan sampai kita sibuk memperhatikan badannya dikuatin besar, sampai ulatnya gede-gede, Pak, ya. Tapi imannya dibiarkan menderita dia. Imannya dibiarkan lemah dia, kurus imannya itu. Enggak, jangan seperti itu. Seorang beriman itu yang dipikirkan bagaimana keimanannya di hatinya itu, Pak. Yang kuat, yang tegar. Karena kekuatan seorang mukmin kata Ibnu Taimiyah terletak pada kekuatan hatinya. Kekuatan seorang mukmin terletak pada apa? Kekuatan hatinya. Karena kekuatan hati itu yang akan menimbulkan kekuatan pada badan. Orang kalau badannya besar, tinggi, kuat, tapi hatinya lemah, Pak. Pengecut. Nggak kuat dia, nggak sabaran. Biasanya temperamenan. Ya. Nggak sabaran dia untuk menaati Allah. Tapi kalau orangnya kurus, tapi imannya luar biasa kuat, Pak. Masya Allah. Kekuatan itu akan muncul, Pak. Ya. Kuat dia menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, dan yang lainnya. Masya Allah. Ikhwatul Islam. Nah, ini dia ya. Makanya Allah tidak melihat kepada apa? Jasad kita. Tidak pula kepada rupa kita. Ya. Antum yang merasa dirinya ganteng. Ya. Banyak diantara ikhwan merasa dirinya ganteng tuh, Pak. Oh, petantang petenteng, Pak. Iya. Padahal nggak seganteng Nabi Yusuf. Kalau kita ganteng akhwal Islam, jangan tertipu sama kegantengan. Allah nggak ngelihat gantengnya kamu. Nggak ngelihat cantiknya kamu. Yang Allah lihat itu adalah apa? Ketakwaan hati, saudaraku. Iya. Nah ini akhi, jadi hadis ini menunjukkan ya tentang pentingnya untuk memperhatikan apa? Hati kita, amalan kita, perbaiki amal. Ya, gimana caranya supaya amal kita bagus? Dan sebut amal itu bagus kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru amalnya bagus. Iya.
Taib hadis berikutnya, hadis 16. Wa an Abi Kabsyah al-Anmari radhiyallahu anhu. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Thalathun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfadhu. Qal ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Wala dhulima 'abdun madlamatan sabaru 'alaiha illa zadahu Allahu 'izza. Wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi baba faqrin aw kalimatan nahwaha. Wa uhaddithukum hadithan fahfadhu. Innamad dunya li arba'ati nafar. 'Abdun razaqahu Allahu malan wa ilma fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fi haqqa fahadha bi afdalil manazil. Wa 'abdun razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyyah yaqulu law anna li malan la 'amiltu bi 'amala fulan fahuwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Wa 'abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman yakhbithu fi amalihi bighairi ilmin wa la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fi haqqa fahadha bi akhbathil manazil. Wa 'abdun lam yarzuqhu Allahu malan wa la ilma fahuwa yaqul law anna li malan la 'amiltu fihi bi 'amali fulan fahuwa bi niyyatihi fawizruhu ma sawa. Rahu Ahmad wa Tirmidzi. Dari Abu Kabsyah al-Anmari, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang aku bersumpah atasnya, kata Rasulullah. Dan aku akan sampaikan kepada kalian hadis, hafalkan. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, harta tidak akan berkurang bila disedekahkan. Kata Rasulullah apa? Harta seorang hamba tidak akan berkurang akibat disedekahkan. Yang kedua apa? Tidaklah seorang hamba dizolimi, lalu ia sabar menghadapi kezoliman itu, kecuali Allah tambahkan kemuliaan untuk dia. Ya. Yang ketiga apa? Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta. Pintu apa? Minta-minta. Kecuali Allah akan bukakan kepadanya pintu kefakiran. Atau kalimat yang sejenis dengannya. Lalu Nabi bersabda lagi, aku akan sampaikan lagi hadis, hafalkan ini. Sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang. Dunia itu untuk berapa orang, Pak? 4 orang. Yang pertama, hamba yang diberikan oleh Allah harta dan ilmu. Maka ia pun bertakwa kepada Allah. Ia sambung silaturahim dan ia tahu hak pada hartanya untuk Allah. Maka ini orang, kata Rasulullah, orang yang paling utama derajatnya di sisi Allah. Yang kedua, hamba yang diberikan oleh Allah ilmu tapi tidak diberi harta. Berilmu dia, Masya Allah, tentang ilmu Allah, tapi miskin. Namun niatnya benar. Dia berkata, kalau aku punya harta seperti dia, aku akan berinfak kayak dia. Maka dengan niatnya itu pahalanya sama, kata Rasulullah. Yang ketiga, hamba yang diberi oleh Allah harta tapi tidak diberi ilmu. Hartanya banyak tapi bodoh tentang agama, Pak. Maka ia tidak bertakwa kepada Allah, tidak menyambung silaturahim, dan tidak mengetahui hak Allah pada hartanya. Kata Rasulullah, maka ini orang yang paling buruk derajatnya di sisi Allah. Yang keempat,
hamba yang tidak diberi harta, tidak diberi ilmu. Udah apa? Miskin, kere, fakir, gak sholat lagi. Ya. Gak punya ilmu agama, bodoh lagi. Sudah gitu apa? Niatnya jelek lagi. Dia berkata, kalau aku punya harta, maka aku akan berbuat maksiat, kata kayak orang kaya itu. Kata Rasulullah, dia dengan niatnya tersebut dosanya sama. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini akhi kita ambil faidah. Yang pertama, anjuran menghafal hadis. Anjuran menghafal apa? Hadis. Karena Nabi mengatakan di sini, wa hadithukum hadisan fahfadhuh. Aku akan sampaikan hadis. Hafalkan, kata Rasulullah. Maka ini menunjukkan anjuran, Pak. Ya, kalau bisa kita ngapalin hadis. Selain ngapalin Al-Quran, kita juga ngapalin hadis. Dan pahalanya besar, Pak. Rasulullah SAW sabda dalam hadis yang sudah lewat kemarin ya. Apa kata Rasulullah? Nadharallahu mra'an sami'a maqalati. Ya. Fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar sabdaku, lalu ia memahaminya, lalu ia menghafalnya, lalu ia menyampaikannya. Tuh lihat, didoakan oleh siapa? Rasulullah SAW. Ya, coba deh antum hafalin hadis, Pak. Jangan cuma ngapalin ya, nyanyian, lagu dan yang lainnya, Pak. Ya, harus ada hafalan. Sayang sekali antum punya otak nggak ada hafalannya. Hafalannya cuma tempe, nasi, ya. Cuma hafalannya cuma masalah-masalah dunia, itu kurang manfaat, Pak. Coba di otak yang Allah berikan kepada kita ini nikmat loh, Pak. Iya. Di otak kita, di hati kita ada hafalan Qur'annya, Masya Allah. Di otak kita, di hati kita ada hafalan hadisnya, Masya Allah. Berkah, Pak. Ya, berkah, wallah. Nah ini saudaraku sekalian, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan keistimewaan sedekah. Bahwa sedekah tidak mengurangi harta. Gak ada sejarahnya orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Sedekah itu selalu memberkahi, Pak. Makanya jangan pernah khawatir ya sedekah itu mengurangi harta Anda sedikit pun enggak. Lihat Utsman bin Affan, Pak. Bagaimana beliau sedekahnya luar biasa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai-sampai ketika Utsman sedekahnya luar biasa itu, apa kata Rasulullah? Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da hadza. Tidak akan membahayakan Utsman apapun yang ia lakukan setelah ini. Dan antum tahu harta Utsman bin Affan itu sampai hari ini masih ada, Pak. Di Saudi itu ada kebun kurma luasnya ratusan hektar milik Utsman bin Affan. Yang kebun itu ya buahnya itu disebarkan ke seluruh dunia. Ya, biasanya kalau bulan puasa itu pasti sampai ke Indonesia itu, Pak. Bagi-bagi kurma dan yang lainnya. Itu atas nama Utsman bin Affan loh, Pak. Masya Allah, subhanallah. Hadis ini kita ambil faedah yang ketiga. Keutamaan sabar saat dizolimi. Kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba dizolimi. Lalu ia bersabar, kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan. Apakah artinya ketika kita dizolimin kita sabar diem aja gitu? Enggak. Yang dimaksud hadis di sini kata para ulama,
ketika kita dizolimi namun kita tidak mampu membalas. Karena kita lemah misalnya Pak. Karena kita lemah, kita nggak punya kemampuan untuk menghindari kezoliman itu. Lalu kita sabar, maka Allah tambahkan kemuliaan tuh Pak. Misalnya kalau kita punya pemimpin zolim misalnya ya. Kemudian dia menzolimi rakyatnya. Dan kita sebagai rakyat tidak punya kemampuan apa-apa, akhirnya kita sabar. Maka kesabaran kita itu menambah kemuliaan di sisi Allah, Pak. Pasti Allah akan muliakan. Ya. Antum dizolimi tetangga, sementara kita nggak bisa membalas apa-apa sama tetangga. Tapi kita berusaha untuk sabar. Maka kesabaran itu bisa menimbulkan kemuliaan. Ya. Jadi jangan kita sangka ya, sabar itu hakikatnya kehinaan. Salah, Pak. Kalau kita dizolimi orang kemudian sabar, itu bukan kehinaan, bukan. Karena sebagian orang menganggap, wah ini saya terhina banget. Ya, memang kalau misalnya kita mampu untuk melaporkan orang yang menzolimi kita kepada yang berwajib, silahkan laporkan, nggak masalah itu. Atau kita mampu untuk membalas dengan yang sama, tapi dengan syarat yang sama. Boleh saja, tapi masalah untuk sama ini susah, Pak. Iya. Berarti akal Islam. Berarti sebaliknya ya, kalau kita tidak sabar, maka Allah tidak akan berikan kemuliaan. Kalau kita tidak sabar, Allah tidak akan berikan kepada kita apa? Kemuliaan. Hadis ini kita ambil faidah akhi yang ketiga, ayat keempat. Hadis ini menunjukkan tercelaknya minta-minta, Pak. Tercelaknya minta-minta. Disebutkan dalam hadis Qabisah, Rasulullah bersabda kepada Qabisah, ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalath. Hai Qabisah, minta-minta itu enggak halal kecuali untuk 3 orang. Yang pertama, rajulun tahammala hamalah. Orang yang menanggung perdamaian 2 kabilah yang berperang. Maka dia boleh minta-minta sampai dia bisa menyelesaikan semuanya. Yang kedua, orang yang bangkrut sampai ludes hartanya. Maka ia boleh minta-minta, kata Rasulullah. Yang ketiga, orang yang miskin dan disaksikan oleh 3 orang yang adil di tempatnya bahwa dia memang orang miskin, orang susah. Maka dia minta-minta boleh. Wa masiwa dzalika ya Qabisah, adapun untuk selain 3 orang ini hai Qabisah, fasuhtun ya'kuluhu sahibu suhta. Maka ini adalah makanan haram yang dimakan oleh dia. Iya. Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Hati-hati ya, jangan sampai kita ini punya sifat minta-minta, Pak. Rasulullah SAW mengatakan, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di mana? Di bawah. Seorang mukmin tuh Pak, yang dia pikirkan bagaimana membantu orang. Bukan bagaimana dibantu orang, bukan. Tapi bagaimana membantu orang lain. Ya. Itu seorang mukmin akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya ya, minta-minta ini akhi sangat tercela di dunia dan akhirat, Pak. Di dunia orang yang suka minta-minta hina di mata manusia. Di akhirat orang yang suka minta-minta itu Allah akan jadikan wajahnya itu tak berdaging, kata Rasulullah. Iya. Bayangkan. Mengerikan sekali ya akhi. Maka ya akhi, kecuali kata para ulama, kalau kita mintanya untuk kemaslahatan orang lain. Atau untuk kemaslahatan kaum muslimin gak apa-apa. Contoh misalnya, antum punya tetangga yang susah hidupnya. Dan sangat butuh bantuan.
Sementara antum nggak bisa bantu dia. Gimana caranya bantu tetangga saya ya? Antum punya teman orang kaya, antum bilang ke orang kaya itu, Pak, kita punya saudara nih, dia susah hidupnya Pak. Barangkali Bapak bisa bantu dia. Iya. Seperti ini boleh tidak? Boleh. Sebagaimana dalam hadis surat Muslim, ini dalam hadis surat Muslim, bahwasanya datang beberapa orang dari Banu Mudhar. Terlihat mereka susah, miskin. Ketika Rasulullah melihat mereka, berubahlah wajah Rasulullah itu. Setelah selesai sholat, Rasulullah bangun dan berkata, hendaklah seseorang sedekah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan makanannya, dengan bajunya. Lalu kemudian datanglah seseorang membawa makanan, Mbak. Disimpannya di hadapan Rasulullah. Akhirnya kemudian para sahabat pun berlomba-lomba. Sampai akhirnya ada 2 tumpukan makanan dan pakaian. Melihat itu Rasulullah pun ya terlihat gembira. Lihat Rasulullah SAW ya menyuruh para sahabatnya untuk bersedekah buat mereka ini yang susah ini. Maka kalau misalnya kita melihat teman kita susah dan kita nggak bisa bantu, lalu kita carikan orang kaya supaya bantu dia, ini tidak termasuk minta-minta yang haram. Karena bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kemaslahatan apa? Ya, umat Islam, untuk kemaslahatan kaum muslimin dan yang lainnya. Antum misalnya lagi di desa antum ada pembangunan masjid. Waduh, gimana caranya ya supaya dapat dana? Akhirnya antum cari orang kaya, antum kasih proposal untuk pembangunan apa? Masjid. Ini boleh, nggak masalah. Kenapa? Karena ini bukan untuk kemaslahatan diri kita. Tapi ini untuk kemaslahatan siapa? Umat Islam. Pembangunan masjid ini. Kita tunjukkan orang lain, Pak, ini ada pembangunan masjid nih Pak, Masya Allah, pahala besar. Ini masuk dalam hadis ad-dal alal khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan sama seperti ia melakukan kebaikan tersebut. Iya. Cuma masalahnya Pak, banyak di antara kita ketika nyari-nyari donasi itu Pak, diniatkan buat saya 10%. Iya. Saya kan udah capek nyari. Ya saya kan harus dapat juga. Haram ente. Karena itu masalahnya uang sedekah. Kalau kita bukan orang yang miskin, tidak boleh kita untuk apa? Ya, mengambil dari itu semua, Pak. Tidak boleh. Nah ini masalahnya, Pak. Orang-orang yang buka donasi ini, Pak. Banyak di antara mereka ternyata buat kepentingan pribadi. Buat masuk kantong dirinya sendiri. Iya. Ini mengerikan saudaraku seiman. Azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang diberikan oleh Allah harta dan ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini Pak, ilmu agama, ilmu din, ilmu tentang Allah. Ya. Sudahlah dia hartawan, kaya raya. Sudah gitu dia orangnya berilmu, bertakwa. Masya Allah. Dia bertakwa kepada Allah, dia sambung silaturahimnya, dia infakkan hartanya di jalan Allah. Kata Rasulullah apa? Ini orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Masya Allah. Seperti Abu Bakar. Abu Bakar orang kaya bukan Pak? Orang kaya, sudah begitu takwanya luar biasa. Uthman bin Affan dan yang lainnya. Iya. Makanya antum-antum yang diberikan oleh Allah harta, kekayaan, kesempatan antum untuk menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka tinggal sempurnakan ini yang setelah dapat harta ini, sempurnakan yang kedua apa? Ilmu. Ilmu tentang apa? Din. Tentang agama. Yang membawa ketakwaan.
yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Karena hakikat ilmu itu yang bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah. Ya. Sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri, laisal ilmu bikathrati riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya hafal riwayat, bukan. Wa innamal ilmu, akan tetapi hakikat ilmu itu dengan apa? Al-khasyah, yang menimbulkan rasa takut kepada Allah. Ini banyak yang pada nunduk, nunduknya khusyuk apa tidur ya Mas ya? Kamu tadi baca doa tidur nggak? Jangan tidur Mas. Ya, suara saya memang merdu Mas. Bikin ngantuk. Ya, jadi ini hadis ini menunjukkan keistimewaan orang yang diberikan oleh apa? Ilmu dan harta. Hadis ini menunjukkan kepada keistimewaan orang yang niatnya baik, Pak. Dan niat yang baik ini, Pak, akibat daripada ilmu. Makanya kata Rasulullah SAW, dunia untuk 4 orang. Yang pertama tadi, orang yang diberikan oleh Allah harta dan apa? Dan ilmu. Yang kedua apa? Allah, orang yang diberikan oleh Allah ilmu, tapi nggak dikasih harta. Karena dia berilmu, maka yang dia gunakan apa? Niat. Untuk menyaingi orang kaya, dia gunakan apa? Niat. Ini menunjukkan keistimewaan niat nih Pak. Menyaingi orang kaya yang bertakwa itu susah Pak. Menyaingi orang yang kaya terus bertakwa susah. Di zaman Rasulullah aja orang fakir miskin datang ke Rasulullah. Apa kata para fuqara? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya pergi membawa pahala banyak sekali ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tapi mereka sedekah, kami enggak bisa. Wa yahujjun wa ya'tamirun. Mereka bisa haji, mereka bisa umroh, kami enggak bisa. Akhirnya Rasulullah mengajarkan, maukah aku ajarkan kalian amalan yang kalau kalian amalkan, kalian bisa mengejar mereka. Apa itu ya Rasulullah? Ucapkan subhanallah setelah selesai sholat 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Rupanya Pak orang miskin ngamalin Pak. Diam-diam begitu. Rupanya orang kaya tahu. Diamalkan sama orang kaya. Waduh, datang lagi orang fakir miskin ini ke Rasulullah. Ya Rasulullah, orang kaya tahu amalan kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun tertawa sambil bersabda, Fadlullah yu'tihi man yasha. Karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Gimana lagi? Ya. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan bimbingan. Yang kedua ini diberikan oleh Allah ilmu, tapi tidak diberikan oleh Allah apa? Harta. Tapi niatnya benar Pak. Gara-gara niatnya ini Pak. Apa kata dia? Kalau aku punya harta, aku akan berinfak kayak dia. Cuma niat gitu doang. Maka dengan niatnya, pahalanya keduanya sama. Masya Allah. Makanya Syekh Albani rahimahullah pernah berkata dia murid-muridnya, andai saya jadi triliuner, kata dia. Kata Syekh Albani rahimahullah, maka aku akan bebaskan orang-orang yang terlilit hutang riba itu. Aku akan bantu mereka-mereka yang orang-orang yang terlilit hutang riba itu. Biar mereka bebas dari riba. Ya,
Kemudian Syekh Albani membawakan hadis ini. Ya, sebatas kita berniat saja sudah dapat apa? Pahala di sisi Allah. Makanya jangan lupa Pak, kalau kita qadarullah nggak banyak duitnya, kalau begitu banyakin niatnya. Banyakin apa? Niatnya. Selalu berniat kebaikan kita. Dengan niat-niat kebaikan itu kita dapat pahala banyak. Tapi masalahnya kalau orang kaya berilmu niatnya juga baik juga gimana? Susah. Makanya sekali lagi nyaingin orang kaya yang berilmu tuh susah, Pak. Iya. Karena mereka bisa beramal lebih dari kita. Iya. Sudah Isya ya? Baik. Fadhal kalau mau azan dulu. Sedikit kita lanjutkan dulu, baru kita buka tanya jawab. Kemudian hadis ini kita ambil faidah lagi, bahwa seburuk-buruk orang itu, orang kaya tapi bodoh terhadap agama. Ya, seburuk-buruk orang tuh, orang kaya tapi bodoh terhadap apa? Agama. Kenapa? Karena orang kaya yang bodoh terhadap agama, Pak, dia gunakan hartanya untuk apa? Ya, untuk berbuat maksiat pastinya. Untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Ya, untuk membantu acara-acara maksiat.
dan yang lainnya. Dia punya kemampuan, dia punya duit. Tapi karena dia jauh dari agama, dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia hambur-hamburkan hartanya di jalan setan. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Iya. Sedangkan yang keempat itu, dia orang miskin, sudah begitu, gak punya ilmu agama. Kenapa bukan yang keempat yang paling buruk, Pak? Karena yang keempat ini cuma bisa niat doang. Kalau yang ketiga, dia punya duit, punya harta dia. Bisa dia berbuat maksiat, apa saja yang dia lakukan. Iya. Nah ini saudaraku, maka dari itu kita mohon kepada Allah ya, supaya Allah jadikan kita orang-orang yang diberikan ilmu Allah, orang-orang yang bertakwa, ya, dan diberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pahami ini. Kita buka tanya jawab. Saya punya tetangga yang secara ekonomi kurang mampu. Dulu kami pernah berbagi ke dia, namun baru-baru ini kami baru tahu kalau tetangga kami itu suka mencuri. Dan sudah terkenal pencuri di kalangan kami. Suami saya pernah melihat orang tersebut memakai sepatu saya yang hilang. Dan pas besoknya saya tanya ke orang tersebut tentang sepatu itu, tidak ngaku. Apakah lebih baik diikhlaskan aja sepatunya ya Ustadz? Ini kayaknya ikhlasnya terpaksa nih Pak. Iya. Dan apakah kami tetap berbagi, membantu dia dan anaknya? Dan apakah kami tetap tegur sapa dengan dia? Antum lihat, kalau mencuri itu jadi hobi dia, ya, maka yang seperti ini bahaya untuk antum, buat lingkungan dan yang lainnya. Lebih baik kasih pelajaran dengan dilaporkan kepada yang berwajib. Tapi kalau dia mencuri karena terpaksa, karena dia memang susah sekali, Pak. Karena ada orang yang mencuri karena terpaksa dia. Iya. Dia sudah berusaha cari rezeki yang halal, nggak ada. Akhirnya karena tipisnya keimanan, akhirnya apa? Mencuri. Maka yang seperti ini lebih baik bantu dia supaya dia tidak mencuri. Iya. Nah tentu antum lihat bagaimana keadaan si pencuri ini. Apa yang paling pantas buat dia. Apakah kitab muntakhob ahadits bisa dijadikan rujuk? Kitab muntakhob itu banyak ya. Muntakhob dari hadis-hadis itu banyak. Yang seperti apa kitabnya, tolong jelaskan siapa penulisnya. Orang tua dan mertua saya tinggal di luar kota, jarak perjalanan sekitar 3 jam pakai kereta. Kami ingin rutin menengok mereka jika ada rezeki tiap 1 atau setengah bulan bergantian. Saya kerja kantoran dan libur di weekend saja. Di sisi lain di weekend ada kajian yang sedang kami usahakan untuk tidak bolong. Apakah liburan kajian untuk menjenguk orang tua mertua termasuk uzur syar'i? Atau sebaiknya tetap mengusahakan kajian namun dengan konsekuensi hanya sebentar sekali menjenguk. Misal datang Jumat malam lalu Sabtu siang sudah ke Jakarta. Ya, pertama, ketika antum menjenguk orang tua, ya, upayakan antum melihat apa yang sangat dibutuhkan oleh orang tua. Kalau ternyata antum bisa datang Jumat sore, Sabtu pulang, orang tua tidak masalah, dan itu sudah bagi orang tua sudah cukup, maka lakukanlah. Ya, antum pulang dan menuntut ilmu sehingga antum bisa menjamak 2. Tapi kalau orang tua meminta supaya antum lebih lama di sini,
maka antum wajib menaati siapa? Orang tua. Iya. Nah coba, kalau misalnya antum ada program menuntut ilmu, misalnya Sabtu Ahad. Ya misalnya antum ikut sebuah lembaga atau apa untuk belajar bahasa Arab kah, atau untuk mengkaji buku lah, atau gimana yang itu Sabtu Ahad misalnya. Nah, coba antum jelaskan ke orang tua, ya minta izin ke mereka bahwa saya cuma bisa ini, boleh enggak? Karena saya lagi ngikutin pelajaran gini. Kalau orang tua ngizinin, alhamdulillah. Iya. Bolehkah istri minta kepada suami? Itu sudah kewajiban suami dan sudah hak istri. Ya, maka orang yang haknya dia kemudian nggak dikasih, wajib boleh minta, nggak masalah. Istri punya hak dinafkahi sama suami. Kemudian suami tidak menafkahi, kemudian istri minta, boleh. Tamu punya hak untuk dijamu. Ternyata sahibul bait nggak menjamu, maka dalam Islam tamu boleh minta. Antum misalnya bertamu sama teman, kok ini nggak disediain minum, nggak disediain makan. Antum, ya akhirnya antum bilang, maaf mas, boleh minta minum nggak? Boleh kata para ulama karena ini sudah hak tamu. Tapi kemudian antum jangan kemudian, wah ini kesempatan nih, tamu sana, tamu sini. Ya, kalau udah niat seperti itu jelek. Ya. Demikian pula rakyat, ya, boleh minta kepada penguasa sebatas haknya. Iya. Kenapa? Itu karena sudah hak mereka, Pak. Dalam Islam, kalau orang yang punya hak boleh. Bolehkah minta doa kepada orang soleh masih hidup? Boleh. Seperti halnya orang buta yang datang kepada Rasulullah SAW minta didoain. Ya, supaya Allah sembuhkan. Demikian pula Rasulullah bersabda kepada Umar, hai Umar, nanti kamu akan bertemu dengan sebaik-baik tabi'in. Namanya Uwais Al-Qarani. Kalau kamu bertemu, mintalah dia supaya mohonkan ampunan untuk kamu. Tuh, lihat. Rasulullah menyuruh Umar minta didoakan oleh Uwais. Boleh, Pak. Tapi jangan jadikan kebiasaan. Dalam artian dikit-dikit minta didoain. Dikit-dikit minta doain. Iya. Terkadang sebagian orang tuh gara-gara apa, Pak? Karena dia punya permasalahan. Saya kalau doa sama Allah nggak pede. Saya banyak dosa. Nah ini malah dosa jadinya, Pak. Kenapa? Karena dia suudzon sama Allah. Ya. Makna ahlullah yang sesuai dengan kaidah tafsir atau syariat, keluarga Allah atau wali Allah. Jika keluarga Allah, apakah bertentangan dengan tauhid atau mengesahkan Allah itu sendiri? Ya. Ahlullah, kata-kata ahlullah, ahlinya Allah, artinya maksudnya apa? Ya. Yaitu orang-orang yang memang mereka sangat kuat takarubnya kepada Allah, ketakwaannya. Maka disebutlah mereka ahlullah, dinisbatkan kepada Allah sebagai idhofatut tashrif, penisbatan kemuliaan. Seperti misalnya Baitullah, rumah Allah. Apakah berarti Allah punya rumah? Ya enggak, Allah enggak butuh rumah, Pak. Tapi kenapa Ka'bah disebut Baitullah? Ini disebut oleh para ulama dengan idhofatut tashrif. Yaitu penyandaran yang menunjukkan kepada pemuliaan. Paham tidak, Pak? Jadi rumah Allah
Disebut rumah Allah karena saking mulianya ini rumah. Bukan berarti Allah butuh kepada apa? Rumah, bukan. Demikian pula ahlullah disebut ahlullah karena dia memang sangat ahli dalam ketaatan. Bukan berarti Allah butuh keluarga, bukan. Paham tidak? Ini dia maksudnya. Gimana caranya supaya kita mudah menghafal hadis? Caranya yang pertama kudu pinter dulu, Pak. Karena kalau otaknya jongkok susah memang. Yang kedua, ya, butuh fokus memang, Pak. Ya, kalau antum pecah-pecah pikirannya susah. Makanya kita berusaha untuk menghafal sesuai kemampuan kita masing-masing. Kalau antum otaknya encer, sekali hafal bisa langsung 3 hadis, 4 hadis, 5 hadis, gunakan sesuai kemampuan. Kalau antum agak bebel, bisanya 1 minggu 1 hadis, ya udah alhamdulillah. Iya. Yang salah itu yang tidak menggunakan kemampuannya, Pak. Karena males. Ini yang salah, ya. Jangan sampai kemampuan yang Allah berikan kepada kita sia-siakan, salah. Sayang banget nih Pak, otak yang encer, otak yang pinter, cuma buat mikirin kuliner. Aduh sayang banget Pak. Otaknya encer cuma dibuat mikirin akhwat Pak. Wah salah Pak. Cuma mikirin dunia, salah Pak. Coba bayangkan ya, nikmat Allah yang begitu luar biasa, otak yang encer, ya pintar, pemahaman yang bagus, gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah memperbanyak istighfar bisa menghilangkan penyakit hati? Bisa, namun harus disertai dengan menuntut ilmu. Karena untuk menghilangkan penyakit hati butuh ilmu, Pak. Kalau kita nggak punya ilmunya, susah. Dengan adanya ilmu itulah kita bisa mengetahui ini penyakit hati, ini bukan. Ya. Bagaimana caranya menguatkan hati agar terus bisa rendah hati untuk menuntut ilmu agama? Dan memang ya, untuk terus bisa istiqomah ini susah, Pak. Ada masanya terkadang iman kita lagi apa? Turun. Ada masanya iman kita lagi apa? Naik. Ya. Namun tentunya Pak, semua kita harus ada keinginan untuk berusaha. Karena jihad yang paling dasar adalah jihad melawan hawa nafsu. Rasulullah bersabda, afdalul jihad antujahid ya hawa kali taatillah. Jihad yang paling utama kata Rasulullah, kamu jihadi dirimu untuk menaati Allah. Butuh kita terus menerus Pak. Ya. Gimana caranya supaya kita tawadhu terus, rendah hati terus? Butuh kepada muraqabah, mengawasi hati. Jadi hati kita ini awasi terus nih Pak. Apalagi kalau sudah diberikan oleh Allah kelebihan nih. Kelebihan amal, kelebihan harta, kelebihan dunia. Ya, hati-hati ini. Jangan sampai kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita menimbulkan apa? Kesombongan. Caranya tadi, diperiksa lagi. Ada nggak kesombongan di hati saya? Kalau kita cuek, ya nggak peduli, seringkali timbul itu. Ya. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi dijelaskan mengenai orang yang keempat. Melakukan kerja sudah berdosa, bagaimana penjelasannya? Berniat melakukan kejelekan sudah berdosa. Bagaimana penjelasannya? Mengingat ada dalil lain